bahwa namanya manusia itu pasti tidak sempurna. Gitu. Dan lebih banyak orang yang merasa tidak sempurna daripada yang merasa sempurna kan. Social issue seperti climate change, kemudian social justice itu akan terus naik. Kita mesti melek untuk mengintegrasikan AI dalam keseharian dan operation kita. Hai, gue William Sudana, dan di video ini kita akan bongkar tren 2025 bakal karma. Hai, gue Irin. Kali ini gue kedatangan bos gue sendiri. Kita akan banyak kulik marketing 2025. Penasaran? Jangan lupa ditonton. Oke, balik lagi ke show lu. Maaf. Oke, balik lagi ke acara Linting Lika-Liku Marketing. Hari ini kita kedatangan nih bos gue. Ini nih rasanya guys, interview bos sendiri tuh ini kayak lumayan deg-degan nih ya. Gue lihat karena gue lagi kalau salah langsung tiba-tiba besok Irin pulang. Iya. Bener gak? Dunia lagi susah ya. Jadi Irin pulang sana, gak butuh lagi ya gak? Gimana Will? Apa kabar? Pusing karena akhir tahun. Iya. Maafin ya Will. Tapi kita perlu ngegas 2025 gitu. Makanya kita mau ngebahas. Sekaligus kita spill ya kan. Tahun 2025 ya. Tahun 2025. Betul. Sesaat lagi tinggal hitungan hari. Kira-kira. Oh. Tapi sebelum itu boleh gak sih Will sebenarnya kasih tahu nih ke teman-teman Linting. Sebenarnya menurut lu tuh tahun 2024 tuh sebenarnya bagaimana sih? Terutama untuk bisnis yang brand, yang kita sering banget ya berhubungan sama brand, sama ya dari sisi agency itu sendiri. Menurut lu gimana? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa namanya agency itu low entry barrier bisnis ya. Oke. Berarti semua orang bisa membuat agency. Betul. Ketika mereka mau. Betul sekali. Ya. Artinya peperangan harga itu ada tetap. Teman, kalau kita look back gitu ya, selama kita sebenarnya 8 tahun lebih gitu ya. People come and go. Yes. Agency come and go gitu. Berapa banyak yang muncul, tapi berapa banyak juga yang hilang. Kayak gitu. Karena balik lagi namanya bisnis itu bukan soal membuat, tapi membuat itu sustain. Setuju banget. Sustainability itu lebih sulit daripada cuma membuka ya, membuka gerbangnya. Betul. Tapi boleh tahu gak Will, kira-kira menurut lo ya, apa sih yang selama ini kan biar semua masyarakat Linting tahu nih juga ya, termasuk apa sih menurut lo yang membuat sampai saat ini tuh Foursquare sustain? Kalau poin gue adalah gimana kita stay relevan dan agile ya. Oke, agile. Ya, gitu. betul. Karena kemarin siapa yang ngomong ya? Aristia share di Instagram story-nya bahwa ketika lu itu tidak bergerak, maka lu gak ada pergerakan. Hukum 1 Newton gitu. Bener sih, ya kan? bener. Jadi the only way kita bisa survive adalah dengan kita terus bergerak. Dan bergerak itu artinya apa? Beradaptasi dengan apa yang terjadi perubahannya terhadap behavior dari konsumen, behavior dari marketing, gimana cara berkomunikasi gitu. Itu kan jadi cara bagaimana kita stay relevan ya. Ya betul sih. Sebenarnya agility itu kan sebenarnya juga udah punya strategi marketingnya sendiri nih untuk bisnis agile gitu kan. Tapi boleh tahu gak Will, apa sih yang di tahun 2024 nih sebelum kita masuk 2025 ya, gue pengen wrap up dikit. Apa sih yang paling sulit untuk akhirnya agile di Foursquare ini sendiri? Permainan konten marketing tuh makin lama itu makin apa ya? Kalau menurut gue tuh makin tricky. Bahwa banyak orang yang masih menggunakan templates, which gak salah gitu. Di tahun 2024 kita ngelihat adanya tren yang konten 6 detik doang. Enggak, konten setengah detik. Iya, yang tenet gitu kan. Itu kan hit banget ya gitu ya. Yeah. Kemudian tipikal talking head yang videonya panjang gitu. Banyak perdebatan yang katanya semakin lama video semakin bagus buat algoritma. Tapi di counter, pakai yang pendek-pendek aja. Bikin video, ada footage B-rollnya, ditempelin copywriting, kemudian baca caption untuk detailnya. Ya kan? Itu kan tren juga. Yeah. Terus penggunaan influencer marketing yang namanya siap brand pasti menggunakan influencer marketing, ya kan? Tinggal masalah mereka kapok nggak pakai influencer marketing? Dengan caranya begitu-begitu aja. Betul. Misalnya baru satu hal, kemarin gue makan ke restoran, kemudian gue ngerasa kayak bangke lah, buang duit nih.
Padahal konten promotionnya Oh, appealing banget. jadi seorang William pun bisa tertipu oleh konten. Enggak sih, lebih Oke. ke bini gue ya bilang kayak makan sini yuk, oke lah gitu. Pas makan kayak kok begini ya, wah ini terlalu Overclaim. overclaim Oh. itu jadi menurut gue threat ya untuk para influencer dan konten marketer, konten creators. Tapi secara konten berarti dia berhasil loh. Secara konten berhasil, Betul ya. tapi kan balik lagi kan, secara konten berhasil muncul reputasi dong. Iya. Kontennya bilang enak, apa tes gue yang buruk nih gitu. Oke. Jadi menyalahkan diri sendiri ya. Iya. Mungkin Tapi tes gue boleh buruk jadi ya. tuh guys, William tertipu oleh konten marketing. Iya gitu. Jadi peran bagaimana menginfluence itu jadi nggak relevan gitu pada akhirnya ya. Authenticity, oke, kita paham bahwa probably itu adalah bentuk engagement. Bagaimana kita create attention dan mendeliver tanggung jawab kalau mereka kerjasama secara profesional harus menunjukkan sesuatu yang baik juga dong. Betul. Tapi overclaiming pada akhirnya juga nggak oke gitu. Oke. Satu lagi Will. Sebenarnya tadi sebenarnya perkara konten yang dikemas dan akhirnya secara experience customer ternyata tidak sesuai dengan kontennya, itu impact lah ya menurut gue. Tapi gimana menurut lu yang selama ini berhubungan dengan brand dan juga mungkin dengan business owner lain ngelihat 2024 tuh apakah secara marketing side itu apakah meningkat atau menurun? Kalau kita rasa menurun ya, kita kan tidak Gitu. perlu membohong-bohongi gitu, karena tahun ini pun kita tercapai target. Tapi ini semua di drive, kalau banyak ya, tahun 2024 ini cukup tricky karena banyak tensi geopolitik, ya kan, semua membuat semuanya kayak wait and see. Pada akhirnya karena wait and see, banyak proyek-proyek yang digeser. Mungkin tunda deh, tahun depan lu deh ngelihat apakah stabilitas politik ekonominya lebih bagus lagi gitu. Budget di reduce. Betul. Ya kan? Tapi dengan konteks kita ngelihat behaviornya sekarang, kalau misalnya saya bisa murah, kenapa harus mahal? Tapi outputnya harus tinggi. Betul. Sehingga itu membuat kita juga susah. Kasih saran dong Will tuh ke brand-brand tuh Will, yang minta budgetnya kecil tapi hasilnya harus signifikan. Menurut gue sih harus di partial hybrid ya. Hybrid Tim ya. kamu juga harus bekerja bersama-sama sih kayak gitu. Karena gini, ada tugasnya in-house kan, bagiannya adalah kita cost saving. Kalau point of view gitu kan, in-house adalah cost saving dibandingkan bayar vendor. Betul. Karena vendor juga butuh makan. Ada tim yang harus dikasih makan juga. Betul. Makanya harganya pasti berbeda kalau kamu running in-house. Tapi pada akhirnya, knowing what you need itu penting. Karena kalau lu gak paham apa yang lu butuhkan, pada akhirnya lu akan demand terlalu besar. Oke. Gitu. Kita beberapa kali kan, kita curcol kalian ya. Iya. Ketemu klien yang dia mintanya banyak, kemudian kita coba untuk deliver. Pasti kan otomatis harganya banyak. Betul. Naik kan, karena kan semuanya meningkat. Tapi di deal dengan vendor yang probably harga lebih murah. Tapi begitu dibongkar, begitu deal, mereka ternyata delivery, oh nih nanti ada add on lagi, banyak hidden cost-nya lagi. Iya, betul. Kayak gitu. Pada akhirnya gak akan deliver juga pada akhirnya. Ujung-ujungnya. Betul. Jadi kamu pilih agensi seperti apa? Iya. Pilihlah agensi yang mengedukasi kalian juga guys. Betul? Oke. Will, boleh gak sekalian teman-teman juga pengen tahu, menurut lu nih ya, proyeksi lu melihat sebenarnya 2025 akan seperti apa? Dan kira-kira tren yang akan terjadi di 2025? Yang pertama, kalau menurut gua sekarang kan eranya AI. Semua orang menggembur-gemburkan tentang AI. Betul. Gitu kan ya. Dan kemarin gue datang ke Global Trend Summit di Bangkok. Salah satu poin yang menurut gue menarik adalah pertumbuhan teknologi itu gak akan menunggu kita. Yes. Jadi teknologi akan berjalan dengan sendirinya, dengan speednya dia yang sifatnya eksponensial. Kalau kita berpikir teknologi akan berjalan linear, kita enggak ternyata. Dia akan bergerak eksponensial, makin lama makin kencang. Yang masalah kita mau gak ngikutin. Kita bisa gak ngikutin. Tapi itu bosan. Gue lebih milih counter naratifnya. Berarti ketika AI itu mendorong perfection, semua hal itu di-generate dengan sangat perfect, maka gimana caranya kita sebagai human bisa sustain? Adalah dengan embracing imperfection. Embracing. Oke. Karena kan sekarang probably kita ngelihat dari hal-hal kecil lah ya. Di Instagram semua tuh harus perfect, harus sempurna. Tapi beda dengan nature di TikTok. Di TikTok itu orang tampil apa adanya gitu dan orang suka. Itu salah satu alasan kenapa TikTok naiknya cepat sekali. Gitu. Dan ini akan terefleksi harusnya dengan setiap campaign yang kita lakukan.
bagaimana embracing imperfection sebagai bagian dari kehidupan manusia. Oke. Sampai situ Will, kira-kira kan sebenarnya imperfect itu kan sebenarnya sesuatu yang cukup challenging ya saat ini. Karena kan ketika imperfect itu kan mungkin beda-beda juga ya. Ada orang yang merasa sampai batas sekian adalah ini imperfectnya gue. It means itu gak raw banget misalkan. Sedangkan kan ada beberapa yang bahkan kalau kita lihat di TikTok tuh exactly raw gitu kan. Mereka bahkan cuman kayak shaking aja mereka udah dan itu naik. So gimana menjaga gap antara imperfect di batas tertentu gitu. Karena kan sebenarnya itu jadi polemik di beberapa brand juga ya, bahwa mereka tetap butuh sesuatu yang dengan mereka bayar agency, balik lagi ya mereka butuh sesuatu yang quality-nya good. Sedangkan zaman sekarang mungkin ya tadi ya setuju yang lo bilang, mungkin tahun 2005 tuh kayak gak usah yang terlalu kamera banget lah atau yang terlalu AI banget lah. Nah itu gimana approaching untuk mungkin tips and trick juga buat teman-teman. Imperfectionnya bukan soal production doang sebenarnya, tapi key message yang di-deliver. Kayak contoh, misalnya kayak semua orang harus cantik, semua orang harus cantik. Ketika semua brand ngomongin semua orang harus cantik, artinya apa? Lu saturated gitu, lu nggak akan outstanding kayak gitu. Jadi kalau ada satu brand yang probably brand skincare mungkin, dia pointing out makeup kita ini bagus untuk kulit putih atau kulit yang sawo matang gitu kan ya. Itu bisa. Atau nggak usah pakai makeup kita ini hanya untuk ketika lu butuh aja. Kayak gitu. Jadi empowering confidence. Tampil apa adanya. Jadi key message yang ditweak dalam konteks imperfection. Terlepas dari production ya. Production is one thing. Karena kita juga mesti paham ada level tertentu harus pakai apa. Betul. Sama atau ketika brand juga nggak bangun key message-nya disesuaikan dengan target audience mereka gitu. Bahwa ada brand yang gue bisa sejauh ini, tapi ada gue cuman sebatas ini doang. Jadi balik lagi disesuaikan dengan kepentingan brand masing-masing. Tapi narasi celebrating human flaws, bahwa namanya manusia yaitu pasti tidak sempurna gitu. Dan lebih banyak orang yang merasa tidak sempurna daripada yang merasa sempurna kan gitu. Betul. Kita ngelihat sekarang orang-orang yang mencari kesempurnaan itu makin lama makin sama kayak gitu. Ya kan. Jadi ya di situ kalau point of view gue adalah gimana cara kita melihat sesuatu dari point of view yang berbeda. Ketika semua orang berjalan ke sana, coba kita lihat tuh angle lain, ambil angle lain deh gitu. Karena dengan cara begitu lu bisa membuat narasi lu lebih kuat. Oke, noted tuh. Jadi melihat another angle dari yang sekarang udah terlalu banyak itu akan sangat menarik untuk di tahun 2025 ya. Oke. Next Will, apalagi tuh Li? Apa ya? Sekarang sibuk sama sustainability, kayaknya menurut gua itu masih jadi isu-isu yang menarik. Gimana sekarang banyak banget aktivis muda. Kalau kita ngeliat Gen Z, mereka itu kan sangat into social issues ya. Pengen menyuarakan suara mereka kayak gitu. Maka itu konteks-konteks social issue seperti climate change, kemudian social justice itu akan terus naik. Gitu. Jadi isu sustainability. Dan ini didukung juga dengan konteks produk-produk. Misal contoh fast fashion itu diributin. Karena apa? Mendorong konsumerisme. Betul. Akhirnya muncul banyak sampah. Ya kan? Sekarang gimana caranya kita mungkin bisa bikin campaign sifatnya pakai thrifting. Karena tren thrifting lagi naik sekarang ya. Dan orang berani banyak loh desire untuk belanja brand thrifting. Betul. Nah gimana caranya sekarang brand-brand itu bisa berkolaborasi dan membuat recycle products. Mendorong sustainability. Kita bisa pakai lagi loh. Kayak gitu. Narasi-narasi yang ketika lo, ini barang kita ini dari recycle plastik ini loh, barang kita dari recycle cotton ini loh, baju ini loh, kayak gitu. Kita sebagai konsumen kayak, kita ngerasa, ini kita berkontribusi loh terhadap lingkungan kita loh. Empathize ya. Empatinya kebangun. Kayak gitu. Nah itu point of view yang menarik untuk digarap. Benar. Gimana kita sama-sama sebagai brand juga membangun narasi yang lebih baik, berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan gitu ya. Gitu. Ya setuju. Sebenarnya juga masuk ke sana tuh sebenarnya gue juga punya tuh beberapa teman-teman yang memang bahkan mereka kerjanya di
di iklim-iklim gini nih. Jadi mereka NGO. mereka cek iklim, terus mereka menyuarakan ke teman-teman sekitar bahwa kalau bisa pakai barangnya yang daur ulang. Dan itu udah mulai banyak banget. Tadinya cuma satu, sekarang gue udah punya sekitar beberapa orang yang kalau ke restoran bahkan dia maunya nggak mau pakai sendok plastik, men. Gitu ya. Itu menurut gue ya bener sih. Sebenarnya memang narasi ke arah sana akan membuat banyak human mungkin di tahun depan jauh lebih, oh ya gue lebih pilih brand ini deh, karena brand ini mulai banyak memikirkan lingkungan gitu ya. Salah satunya tas gue tuh, tas tote bag gue tuh kemakan tuh gue. Pas dateng ya kan, iya kak ini kita barangnya dari ini. Oh, boleh juga ya, bagus juga ya, beli deh gitu ya. Walaupun mahal. Untuk ukuran lokal brand tuh mahal ya. Tapi itu bagian menurut gue. Tapi gitu gak sih Will? Bukan, sorry gue potong. Tapi bukannya gitu ya. Justru karena mereka itu kan satu hal yang gue lihat juga ya di beberapa brand. Justru mereka meningkatkan secara sosial isu seperti itu gitu ya. Justru itu cara dia untuk meningkatkan harga. Betul. Karena barang gue ramah lingkungan loh guys gitu. Oh iya barang gue soalnya bisa daur ulang loh. Itu yang membuat justru lebih mahal dan jadi lebih terasa kualitasnya gitu. Betul. Itu nge-create, menurut gua itu bagus buat lokal industri kita juga ya gitu. Ya kalau bukan kita yang pakai barang lokal, gimana lagi gitu. Kalau ilmu ekonomi kan quantity matters. Kalau kuantitinya nggak bisa diproduksi mass, harga pasti akan mahal. Setuju, betul. Makanya kalau kita sebagai warga Indonesia, konsumen Indonesia, belanjalah produk lokal. Supaya kuantiti bisa diperbanyak. Agar harganya lebih murah ya. Lebih murah. Oh iya betul. Setuju. Masuk. Nyenggol mental health kali ya. Iya. Kalau menurut gue mental health juga pasti akan naik sih, tetap. Jadi campaign yang berhubungan sama mental health, gimana brand itu bisa aware terhadap kesehatan mental dari audiensnya, itu akan sustain. Tapi itu akan jadi terus perdebatan sih tahun 2025. Karena memang dengan sekarang banyak berkembang gen-gen yang lebih muda dan mereka hidup dengan sesuatu yang lebih praktis gitu ya, dengan teknologi yang lebih cepat dibandingkan di zaman kita gitu. Mungkin mental health itu akan sangat impact dan menjadi isu yang besar ya. Iya. Menarik. Tapi sebenarnya sorry. Ayo lanjut Will. Enggak apa-apa. Ya jangan dong Will. Lanjut aja. Ya gini. Tapi sebenarnya si mental health itu tuh akan terus gimana ya. Kalau gue boleh tahu ya. Sebenarnya kan di beberapa podcast lu juga udah bahas soal mental health gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih lu kasih sedikit dong some your thought tentang mental health itu. Sebenarnya untuk anak. Ya saran lah untuk anak-anak ini di depan kita nih. Gen Z, Gen Alpha gitu. Menurut lu gimana sih sebenarnya soal mental health? Karena gue cukup kontradiktif sih sama mental health. Banyak orang yang kalau menurut gue mispersepsi soal mental health, bahwa mental health dan apa lagi sih masalahnya, namanya apa selain mental health, apa stres dan mental health ya. Stres dan mental health itu probably dua hal yang berbeda gitu. Kalau mental health itu bukan yang kalau sakit, mental illness dan mental health itu dua hal yang berbeda gitu. Mental illness sakit jiwa ya, benar nggak sih? Nggak ya, sorry guys. Banyak. Iya banyak. Depresi pun masuk ke dalam sana sebenarnya. Ya. Pemahaman mental health itu gini, karena kita hidup dan kita tumbuh berkembang. Iya, kita generasi yang sama sih. Generasi yang di atas kita, itu kan mereka point of view berbeda ya. Betul. Bekerja. Beda dengan sekarang yang mereka punya banyak opsi. Kayak gitu. Kalau buat gue, embracing mental health itu penting. Karena kalau kita gak bisa sane, kita gak bisa kerja dengan benar. Tapi kalau kita gak kerja dengan benar, kita gak punya uang. Ujung-ujungnya kita pusing lagi. Kena mental juga gitu. Jadi buat gue cari yang realistis sih. Kayak gitu. Knowing our limit, knowing our capacity, dan being realistic. Ya kalau uangnya cuma segitu ya jangan mintanya ngimpinya ke Alaska gitu ya. Gitu loh guys. Jadi mimpi sesuai dengan keadaan dompet juga dan pekerjaan gitu ya. Oke, Will, masuk ke tren ketiga Will. Tadi kalau udah sebut AI gitu ya. Makin lama AI akan makin kencang, dan ini PR-nya kita untuk bisa beradaptasi dan agile. Bagaimana menggunakan AI dalam keseharian kita. Jadi peran sebagai enabler. Sebagai enabler ya, bukan sebagai pengganti ya Will. Bukan sebagai pengganti gitu. Jadi ya menurut gua kita mesti melek untuk mengintegrasikan AI dalam keseharian dan operation kita. Itu yang udah kita push, ya kan? Yes. Contoh,
tahun depan kita punya produk AI production, Betul. ya kan, menggunakan generative AI Betul. untuk nge-create video production gitu. Semua production yang biasanya dilakukan oleh manusia harus set up production costnya mahal gitu. Sekarang kita bisa generate itu dengan AI. Iya. Dan itu sangat cost saving. Gitu. Tren virtual persona menurut gue juga akan semakin naik, Betul. ya kan? Ya, Itu ya. akan menggantikan peran ambassadorship. Ya. Ketika mungkin probably bayar ambassador terlalu mahal, bayar ambassador, kita bisa nge-create virtual persona yang itu bisa digunakan untuk kepentingan brand juga. Iya. Sehingga no royalty, tapi tetap unik, Iya. nggak terikat sama muka-muka employee-nya. Iya, betul. Gitu. Ya, karena AI tahun depan juga memang akan semakin bisa teknologi juga pasti akan terus berkembang Iya, ya, pasti ya. Terutama tadi tuh produk yang lu bilang, soalnya kan produk itu akan sangat menjadi eksklusivitas buat satu brand, apalagi juga untuk tadi menjawab isu pertama tuh bahwa banyak KOL yang mulai banyak maunya, mulai yang SOW-nya nggak jelas tapi harganya makin tinggi gitu kan. Itu akan sangat membantu investasi di awal AI aja ya sebenarnya. Tapi the rest sisanya akan berjalan lebih baik. Benar gak sih, Will? Iya, betul. Itu salah satu poin yang sempat gue baca juga, bahwa influencer marketing ini akan struggling ya. Mulai gusar nih. Betul. Dalam konteks mereka-mereka yang hidup based on SOW. Jadi yang sifatnya transaksional itu pasti akan kalah dengan mereka yang sifatnya gue ini content creator, bantuin brand, dan kita growing bareng sama brandnya. Catatan tuh buat content creator guys. Karena gini, pada akhirnya tadi kita lihat behavior konsumen ya, brand ini akan mulai ngerem budget-budgetnya. Betul. Mereka akan mengalokasikan ke mana yang dengan gue keluar budget segini, gue bisa dapat ROI apa? Kayak gitu. Ketika budget gue 100 juta, tapi gue cuma bisa dapat satu influencer, satu video, lalu awareness doang gitu. Beda dengan tipikal, dengan 100 juta, probably dengan 100 juta, sistemnya affiliate, gue bisa generate 300 juta. Itu banyak. Gue ketemu sama, kemarin ngobrol sama salah satu klien juga yang dia itu sistemnya, konten kreatornya maunya nge-review, bilang udah lu kasih gue aja produknya gitu, di review ternyata ROI generate 4 kali lipat. Oke. Ya sebenarnya emang kerja sama dengan content creator itu juga emang satu hal yang harus dipikirkan secara strategik ya. Tricky, sebenarnya. Betul. Berarti ini tantangan buat para content creator juga untuk membuat model bisnis yang lebih besar, lebih beda. Bukan cuma berharap sponsor placement. Betul. Jadi ngasih value added buat servicesnya. Betul. Kayak gitu. Pada akhirnya kan semua kita bekerja sama dengan konten kreator karena mereka punya kedekatan dengan audiensnya. Betul. Setuju, Ya kan? setuju Walaupun kita banget. paham bahwa dalam teknik marketing itu ada funneling, dari orang aware sampai orang beli sampai orang refer. Tapi di setiap layer ini mesti ada journey-nya juga. Gimana konten kreator itu juga bisa menghasilkan journey itu. Iya, setuju. Artinya konten kreator yang bisa membuat campaign-nya sendiri, itu akan lebih winning dibandingkan orang content creator yang mereka hanya nunggu brief dari agency. Iya, udah nunggu brief, nunggu jadwal lagi. Nunggu jadwal lagi. Terus di konten susah lagi. Terus abis itu after udah dia posting aja masih panjang lagi urusannya. Betul. Catat tuh. Ya, memang itu akan menjadi salah satu opsi sih. Dan sebenarnya sejujurnya juga gue yang ketemu banyak brand dan mulai banyak lakukan pendekatan dengan brand. Memang sebenarnya AI ini dengan ya tadi sebenarnya kan kayak lu juga pernah bilang kan, sebenarnya billboard, berapa banyak sih billboard di dekat kantor kita nih yang udah banyak generate by AI. Itu kan mereka tidak ada yang mau sama ya artinya ya sebenarnya karena keunikan itu yang diperlukan oleh sebuah brand. Bener gak sih? Oh ya, tren-tren CGI juga mulai bosan ya. Iya. Walaupun wow tapi bosan lah. Sebenarnya ya semua yang udah mulai masuk ke sana pasti banyak ya tadi yang lu bilang di awal bahwa banyak brand yang butuh sesuatu angle lain sih sebenarnya pasti. Oke, AI udah tren ketiga Will. Ada lagi nggak tren berikutnya nih? Tolong dong lanjut dong itu. Udah lewat udah soalnya. Ini udah. Oke, next tadi ini poin yang menarik. Ini juga narasi tren counter narration ya dengan apa yang terjadi sekarang. Ketika di Jakarta, ini kan hidup sangat hustle. Oke, betul. Ya kan? Di kota-kota besar di mana sumber-sumber ekonomi sebenarnya. Iya, benar lagi. Iya. Itu sangatlah hustle dan benar-benar fast pace banget. Artinya apa? Kita yang di kota-kota besar ini pasti akan merindukan, kok enak ya kalau misalnya gue tinggal slow living. Walaupun secara culture kebentuknya lu harus fast pace.
Tapi ada masa di mana kita mencari namanya momen-momen aku pengen laid back, aku pengen leyeh-leyeh. Iya. Makanya narasi slow living itu akan lebih naik lagi. Oh. Contoh, seru. kita bisa ngelihat tren di Korea Selatan itu ada campaign nggak ngapa-ngapain, lomba tidak ngapa-ngapain paling lama. Oh. Jadi duduk di tengah lapangan, open space gitu, mereka lomba. Siapa yang nggak ngapa-ngapain paling lama itu yang menang. Lu menang gak tuh ya? Gue juga nggak bisa kayak gitu lagi ya. Tapi slow living itu menurut Iya, gue iya. sesuatu yang desirable ya. Contoh Oke. kita ngeliat sekarang di GBK, banyak orang mau masuk ke open spaces, mereka olahraga, ya kan? Mereka nongkrong-nongkrong di taman, kayak Iya, gitu. Di mana? betul. Ya kita tahu Jakarta ini kan nggak Nggak banyak. public spaces yang seperti itu gitu ya. Banyak kan gedung-gedung semua kayak gitu. Jadi konsep slow living, campaign-campaign yang narasinya adalah slow living, balik lagi kita untuk chill, benar-benar dari culture yang biasa kita hidupi, pasti akan jadi menarik. Oke. Itu juga yang membuat beberapa olahraga yang lebih banyak mencari zen itu akan lebih berkembang ya di tahun depannya, kayak yoga. Oh, berarti sebenarnya oke, kalau ngomongin slow living betul sih. Memang sebenarnya saat ini dengan Jakarta yang begitu cepat gitu ya, sebenarnya memang keadaan yang mencari. Tapi gimana cara si slow living ini ya? Oke, kan tadi salah satu campaign di Korea menarik ya. Cuman kan pasti akan banyak juga nih sebenarnya kan brand, kalau kita ngomong relate ke brand dan agency ya Will. Sebenarnya bagaimana membuat ini nih menjadi sesuatu angle yang seksi sebenarnya. Menurut lu punya gak sih POV lain bahwa ya maksudnya kan pasti kita berhubungan dengan banyak jenis brand, yang mana pasti brand pada akhirnya butuh orang untuk membeli produk mereka, kan, dan mereka butuh orang untuk melihat produk mereka. Gimana caranya menurut lu si slow living ini bisa menjadi cara dan narasi dibungkus dengan baik gitu menurut lu? Of course, kalau kita mau ngomongin point of view-nya attention sebagai ekonomi, artinya instead of kita berperang di medan perang yang sama, mencoba untuk menarik pesan dengan cara yang sama, akhirnya dari semuanya merah, semua merah, kita nggak kelihatan. Betul. Tapi kalau kita mendengar pendekatan yang berbeda, artinya kita udah main cara backdoor misalnya, ya kan? Yang lain merah, kita putih. Nah, kita kelihatan. Ketika orang udah aware, pasti kan namanya setiap campaign itu bisa ada funnelingnya ya. Dari mulai aware, kemudian gimana cara appeal, gimana cara action, sampai mereka advocating. Kayak gitu. Tapi campaign yang kita masuk dalam slow living kayak begini, ini adalah cara masuknya. Gimana paling enggak suara kita tuh kedengar dulu. Kita kelihatan dulu. Appealing buat mereka mau datang, baru jualan mah urutan on field, on ground. Oh ya, betul. Oke, jadi kita mencari another strategi ya, agar orang setidaknya melihat dari segitu banyak iklan sosial media gitu ya, setidaknya muncul sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Noted. Tapi harus tetap relevan dan gak keluar dari jalur. Nggak boleh terlalu ekstrim juga ya. Kadang yang terlalu ekstrim juga bagus loh. Benar. Iya kan? Oke. Berikutnya Will, apalagi? Wah, ini tren yang menarik nih buat gue nih. Kita ngelihat sekarang brand-brand muka-muka Asia di mana-mana ya. Betul banget. Tuh yang Kolagena, putih-putih ya, Song Hye Kyo. Mana-mana. Gue bisa LRT nih tadi liat Song Hye Kyo kemana-mana. Song Hye Kyo di mana-mana. Mengikuti gue. Kemudian mengikuti lu ya. Dihantuin sama Song Hye Kyo di belakang ya. Jadilah muda seperti saya. Iya, betul. Jadilah vampir seperti saya. Kayak gitu. Jadi gue ngelihat Asia semakin lama semakin diperhitungkan di mata internasional. Oke. Gitu. Kalau kita ngelihat sekarang brand ambassador Dior siapa? Betul. Siapa Dior? Aduh, gue lupa Kim lagi Ji Won namanya. Kim Ji Won ya? Gue gak inget namanya. Pasca hype-nya Queen of Tears, Iya, betul. Kim Ji Won langsung rame, ngantri. Jadi ambassadorship di semua brand. Setiap kali K-pop rame, Han So Hee langsung jadi ambassadorship. Ya kan? Iya benar. Suzy, brand ambassadornya apa? Longines. Han So Hee, Omega. Iya benar. Terus kemudian sepatu-sepatu ditapin semua. Ya kan? Siapa? Song Hye Kyo, apa semua segala macam. Muka-muka Asia itu jadi komoditas di mata internasional. Karena apa? Community base-nya kuat. Kayak gitu. Kemudian kita ngeliat game Wukong itu juga salah satu poin kan. Baru mau di launching udah laku gede. Iya. Gitu. Jadi ya kekuatan Asia akan semakin diperhitungkan di mata dunia. Asia. Kalau kita ngeliat ekonomi, Vietnam rising, ya kan? China udah splitting sama Amerika. Tidak
decoupling tapi splitting. Gue lagi baca buku tuh satu namanya The Split. Gimana China jadi superpower gitu ya. Dan siapa the next China? The next China is China. Bener coy. The next China is China. Ada dari China. Dan ada China gitu. Karena gak ada yang bisa ngejar China dengan posisi yang sekarang gitu. Even India masih 1/5 GDP dari China. Di total Thailand dan Vietnam digabung masih belum bisa kalahin China. Betul. Sebegitu besar China. Jadi ya apa yang dibuat China akan semakin kencang kayak gitu. Jadi ya Jepang, kekuatan Asia ini akan makin tinggi. Tinggal PR gimana kita bisa membuat Indonesia juga bisa kompetitif mata dunia. Kayak gitu. Sekarang kan kita lebih banyak tektokan sama teman-teman yang hubungan sama media IP kayak gitu kan. Kita ngeliat juga Women Craft kita sangat into IP. Jadi menurut gua pemerintah juga akan ngedorong kualitas IP yang bagus untuk bisa tampil di mata dunia. Untuk bisa kompetitif di mata dunia. Gitu. So it's a good opportunity buat kita ya. Ya semoga kita juga menjadi salah satu Asian pop culture berikutnya. Betul. Karena nama Indonesia belum ada tuh diperhitungkan di buku yang The Split tuh, bangke dalam hati gue. Anjir kemana Indonesia nih? Mereka cuma ngeliatnya Vietnam, populasinya besar, Thailand populasinya besar. Kita mana nih gitu? Padahal kita juga populasinya besar kan. Ini PR buat kita bersama gitu. Gimana caranya kita nge-create ekosistem kreatif yang lebih bagus lagi. Iya, tapi itu juga harus ditambah dengan makhluk Indonesia ini nih tahu dan sadar bahwa edukasi itu penting sebenarnya. Karena kan pada akhirnya kompetisinya besar, tapi kalau mereka juga akhirnya pilih udahlah gue udah pasti kalah. Dan itu yang akhirnya kompetisi itu jadinya terasa kurang dibandingkan beberapa negara lain menurut gue sih. Itu yang kita balik lagi ke ranah tadi, gimana kita being agile dan relevan. Kayak gitu. Jangan cuman pasrah doang. Bahwa dikit kita liburan. bisa kok. Kita bisa kok. Gimana kita mempackage itu. Mental lokal itu mesti dipush jadi internasional. Supaya punya ambisi dan daya kompetitif yang bagus ya. Bahkan gue itu boleh sedikit nih, itu menarik juga. Sebenarnya gue pernah juga nih ngobrol sama beberapa orang ya. Sebenarnya ada yang bilang gini, ketika mereka bangun usaha Indonesia ya, itu tuh nggak works. Jadi mereka kadang celotehan simple, nggak tahu lu pernah denger nggak? Lu bangun dulu aja di luar, nanti lu baru kesini datang. Dan itu jauh lebih hebat dibandingkan lu bangun dulu di sini baru lu keluar. Gitu. Jadi itu menurut gue jadi salah satu one thing yang memang mesti diedukasi juga nih buat orang-orang Indonesia, bahwa jangan tunggu lu keluar negeri dulu terus lu dikenal jadi brand luar baru lu gede di sini gitu. Ya nggak sih Phil? Iya. Karena itu menjadi sesuatu yang ya banyak kok brand lokal yang sebenarnya bagus, cuman mereka lebih pilih melakukan ekspor dibandingkan mereka gedein di sini. Itu one thing ya sebenarnya. Oke, berikutnya Will. Looking back lagi ke belakang gitu. Menurut gua nostalgic marketing akan naik. Gitu. Karena generasi kita nih mungkin tipe-tipe yang udah nggak relevan ya kan, saking banyaknya tren-tren baru, skibidi, gama-gama, sigma, bum-bum, lalala gitu kan. Ketika kita dihadirkan dengan momen masa kecil, itu kita punya wow factor lagi ya. Gitu. Ada engagement yang dihadirkan lagi. Makanya itu nostalgic marketing juga jadi salah satu menurut gua campaign yang bisa jalan bagaimana menghadirkan para legend-legend itu ke masa sekarang. Bahwa mereka yang legend itu punya success story-nya, dan kenapa mereka bisa legend. Dan sekarang di era semua udah instan, ya kan? Instan famous, instan sukses kayak gitu. Ada mereka loh yang bangun semua itu dari slow, dari pelan-pelan, mulai by proses kayak gitu. Dan mereka bisa dikenal karena apa? Ada sustainability-nya itu. Jadi kita bisa ngangkat konteks dari sustainability, slow living, nostalgic kayak gitu ke dalam semua narasi itu. Ya, tapi itu tambahan Will. Berarti sebenarnya itu salah satu berikutnya juga nih. Sebenarnya banyak juga sebenarnya anak-anak Gen Z sekarang yang mungkin mereka sering dengar lagunya, mungkin terpapar tapi mereka nggak tahu siapa. Itu membuat akhirnya membawa orang-orang lama ini muncul ya. Karena ya balik lagi sama kayak dulu kita di zaman kita 80s mungkin bisa menjadi tren baju juga. 90s? Gua 90s sih, bukan lu. Lu 80s ya? 80s baju, mohon maaf Pak. Iya. Gua maksudnya baju-baju 80s itu kan pernah menjadi tren di masa kita juga kan. So itu akan juga kembali ke anak-anak Gen Z dan Gen Alpha mungkin nanti ya gitu. Bahwa itu bisa menjadi another POV. Terutama kan saat ini mulai sekarang nih yang gue ketemu nih ya, banyak juga kan pengambil keputusan udah mulai ganti nih generasinya, bener gak sih?
Sehingga itu bisa menjadi salah satu pendekatan, oh ternyata mama gue nih denger lagunya. Iya. Market repeat itself ya menurut gue ya. Jadi Yes, history bakal betul. repeat lagi gitu. Dari yang tren kekinian, balik nanti akan masuk ke tren-tren vintage lagi, muter gitu. Oh, Itu kan terus oke. cycle Yes, sih. betul, Muter betul. terus, muter rotating ya terus Iya. gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi happening yang trendy, pasti akan di counter, di balancing Iya. dengan yang vintage. Selalu ada kayak gitu. Di mana konteks kamera-kamera digital, waktu muncul tren kamera analog. Iya betul. Kayak gitu, itu kan balik lagi kan. Iya. Itu baru untuk hidup pasti balance yin and yang. Iya. Gitu. Makanya kita ngomongin semua itu yin and yang. Iya. Ketika AI semakin trendy, kita akan counter dengan balancingnya apa? Sesuatu yang imperfect. Kayak gitu. Iya. Semua yang fast pace, slow. Dan semua yang trendy, nostalgic. Yes. Gitu. Itu akan menarik tuh. Jadi sebenarnya menemukan another angle dari yang hype itu juga akan bisa menjadi satu marketing yang berbeda ya. Berarti kan sebenarnya itu ya. Kalau gue lihat secara keseluruhan kan sebenarnya secara marketing sebenarnya ya untuk berani mengambil angle different dari another brand is a good thing sih ya Will. Menurut lu apa kalau sepeda itu Will untuk bring another angle? Karena gini, rasanya gue percaya bahwa ketika klien engage sama kita, mereka mencari perspektif yang berbeda. Yes, setuju sih. Karena salah satu benar. alasan kenapa mereka punya tim in-house kok. Mereka punya, itu bisa melakukan sendiri kok. Tapi kenapa mereka butuh agensi juga? Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu udah stagnan. Mereka terjebak, kita punya kecenderungan untuk terjebak dalam bias ya. Iya. Bias bahwa yang kita lakukan itu yang paling benar. Justru itu kita butuh perspektif orang ketiga. Betul. Untuk menetralkan itu, untuk melihat blind spot itu. Iya. Itu kenapa kreativitas itu ya itu yang kita offer buat klien-klien kita. Gitu. Gimana caranya bisa berbicara dengan cara yang berbeda, dengan cara yang probably nggak di luar zona nyaman kalian. Tinggal masalah gini, seberapa willing brand itu mau membuka zona nyamannya, di-expand seberapa lebar. Gitu. Iya betul. Itu tuh penting banget karena sometimes brand ekspektasi banyak tapi dia juga nggak berani untuk terlalu banting setir gitu ya. Itu sering banget nih gue menemukan curcol ya kan bilang gila tapi jangan terlalu gila deh. Iya. Makanya itu sebenarnya kita pun harus datang dengan data ya. Karena dengan adanya data itu bisa menjadi validator kayak gitu. Itu kenapa di Foursquare pun kita juga selalu mencoba untuk nge-create media atau kita nge-create pilot project kita dulu untuk bisa proving bahwa oh ini proof of conceptnya udah jalan. Bukan cuma sebagai hipotesa doang. Iya. Oke. Menarik dengan data yang tadi lu bilang tuh Will ya. Sebenarnya kan saat ini kan pola konsumsi ya kan data-data juga banyak banget nih sekarang paparan-paparan berita bahwa ekonomi seperti apa, terus juga konsumsi manusia ini semakin lama mulai semakin semakin murah semakin bangga gitu kan. Gimana menurut lo terhadap impact yang akan terjadi sebenarnya? Ya kita nggak bisa avoid bahwa culture yang udah terjadi saat ini kan semuanya pengennya instan ya. Jadi ini akan terefleksi juga sama pola komunikasi kita gitu. Artinya campaign yang dibuat, strategi yang dibuat juga harus nggak bertele-tele. Tidak bertele-tele tapi kena gitu ya. Iya. Karena kalau bertele-tele juga di skip. Iya betul. Jadi ya kompleksitas kayak balik lagi ke hidup minimalis ya, less is more ya. Jadi gimana caranya campaign to the point, straightforward, tapi nggak basi. Iya, itu lo harus pilih fosfoir makanya guys. Ya gue jualan. Oke. Jadi sebenarnya kesana ya. Sebenarnya tapi kan gini Will. Tapi tadi belum. Oke. Sebenarnya membuat itu menjadi minimalis, membuat itu mudah dilihat orang dengan cepat gitu ya, agar orang dapat informasinya. Tapi sebenarnya itu kan juga akan mempengaruhi ini sebenarnya daya beli sebenarnya kan. Sebenarnya apalagi nih terutama challenge untuk brand-brand yang mereka maunya adalah premium, ya kan. Nah itu menurut lu apakah itu akan banyak? Tahun 2025 nih apakah itu akan membuat cukup challenging buat kita agency terutama untuk meng-craft the key message-nya gitu ya. Picking the right market. Gak semua agency itu harus melakukan semuanya kok gitu. Kalau ini setiap bisnis, setiap produk pasti ada marketnya sendiri. Betul. Ada agency yang harganya mahal, ya kan? Mereka menawarkan produk service yang berbeda dengan yang ditawarkan mungkin agensi yang harganya murah kayak gitu. Pasti ada value lebih yang ditawarkan sehingga kenapa harga itu akan menjustifikasi dari value-nya. Oke. Tinggal masalah kalian sebagai brand
butuhnya seperti apa. Hmm. Kalau kita mau mempermasalahkan agensi ini dia bisa kok jual berapa 800.000 per bulan untuk 30 konten misalnya gitu ya, gak apa-apa. Kalau misalnya mas skala bisnisnya udah profitable dengan skala segitu, contoh gini, lu main 800.000 30 konten, satu orang yang kerjain. Iya. Oke, lu kali sama 50 klien, bisa nggak bisa? Iya. Tapi yang dikasih sama dia apa? Mungkin tipe kontennya templated. Betul. Ada nggak market yang butuh itu? Ada market butuh itu. Iya. Sekali UMKM yang memang dia nggak butuh macam-macam, dia cuma perlu sebagai ada eksistensi kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena unit ekonomiknya masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya lu demanding untuk sesuatu yang lebih skala besar lagi, pasti akan terjadi dengan harga. Karena agensi untuk running jumlah orang yang lebih banyak lagi, costnya juga banyak. Itu kan menjustifikasi harga yang akan di-offer seperti apa. Iya, setuju. Kayak gitu, terlepas dari value ya. Iya. Makanya timbang gitu, based on portfolionya, based on gimana cara dia ngejualnya, gimana pengalamannya, itu yang menjustifikasi harga. Maka itu kalau gua point of view-nya, daripada kita sibuk untuk perang harga, lebih mending kita perang value. Iya. Keren William. Oke, betul setuju, karena sometimes juga yang gue jual pasti akan lebih banyak works bahwa yang kita jual adalah value yang kita punya nih, kreativitas yang kita buat, crafting yang kita buat, and then tim kita yang dedicated kerjain gitu kan tuh lebih, ternyata memang banyak brand yang memang lebih butuh ke sana. Ternyata banyak juga kan sebenarnya saat ini brand yang mungkin marketingnya cuma ada 1 atau 2 orang, tapi dia butuh dan punya ambisi yang sangat besar gitu kan. Nah itu yang mungkin menjadi sasaran yang lebih menarik juga ya untuk kita berkolaborasi bersama mereka. Betul. Nah Will, kira-kira terlepas dari ekonomi, tadi kan ada konsumsi customer juga, sebenarnya menurut lu nih sebagai seorang marketer gitu kan, ada gak sih trik atau pendekatan untuk kecepatan tren ini yang mungkin tiba-tiba hari ini slow living, tiba-tiba besok udah AI lagi, tiba-tiba besok udah ganti lagi. Gimana menurut lo melihat selain, oke, tadi kan lo bilang agile gitu ya, ada gak sih tren, pendekatan atau tips lah yang menurut lo nih untuk orang-orang marketing terutama nih yang mendengar tuh mereka cepet, oh ya gue harus berubah lagi nih, cepet gue harus berubah lagi gitu sebenarnya. Planning dan tahu sebenarnya di tahun 2025 tuh apa yang relevan buat brand lu yang sesuai juga dengan kebutuhan audiens lu. Oke. Karena kita bisa mempersiapkan, ini audiens gua yang biasa kan orang perdebatkan audiens kita tuh harus niche, ya. Berarti mereka tuh butuhnya apa? Itu yang harus kita benar-benar pahamin. Sambil meng-cater kebutuhan audiens Indonesia ini, kita juga mesti mempersiapkan nextnya siapa yang harus gua cater, supaya ketika populasi ini semakin lama semakin aging, ya, kita nggak ketinggalan untuk mempersiapkan transisinya. Oke, betul. Nah jadi di tengah, audiens kita harus niche, tapi kita mesti lihat lagi nih, next market gua, kuenya tuh ada di mana, dan itu mesti kita feeding dari sekarang. Sehingga ya? Betul, jadi kita bisa mendissect dari semua tren-tren yang ada, gimana caranya kita mempersiapkan, yang sekarang ini dia butuhnya apa, yang next ini butuhnya apa, sehingga ini transisi pelan-pelan brand kita stay relevan, nggak maksain. Maka itu dari sisi timnya pun harus juga kombinasi ya. Oh betul ya, kan? Secara generasi juga ya. Betul, maka itu kan tim kayak peran Gen Z ya kan. Kalau misalnya ada Gen Alpha yang sudah dikerjakan, siapa tahu ada Gen Alpha yang lebih hafal lagi kan. Gak sih. Oke, terus itu bagaimana cara kita bisa stay relevan kayak gitu. Ya menarik tuh, berarti membungkus dengan bahwa edukasi brand juga ya. Kadang banyak brand juga bahkan mereka tuh mempertanyakan kadang, kenapa sih segmen ini harus gue kejar gitu. Sebenarnya itu salah satu dari bentuk edukasi dan paparan ke brand bahwa mereka harus siap-siap ketika yang ini mulai sudah usang gitu ya. Mulai aging tadi kata lu kan, berarti dia harus mulai masuk ke paparan ke yang tempat lain. Dia pun memang bobotnya kecil gitu ya. Betul. Itu salah satu alasan ya kenapa market expansion ya ngomongnya ya. Yes. Itu penting ya. Karena kalau lu telat, costnya mahal banget. Iya. Dan udah ketinggalan gitu. Udah bukan jadi bukan jadi follower ya. Follower pasti lebih mahal sih. Betul.
Oke, terakhir nih sebenarnya. Kira-kira menurut lu dari sisi kreativitas gitu, sebenarnya gimana sih cara agar menjaga tim lu nih tetap still kreatif di tengah gempuran deadline, trend, or what else apapun gitu, dan termasuk juga dengan segala dinamika ya dari seluruh brand yang mau ini tiba-tiba switch langsung ke sini, lagi brand yang kita pegang juga banyak kan, so how to menjaga creativity from the team? Kalau ngomongin creativity berarti perlu waktu, Oke. ya kan? Kita harus nge-break dari routine yang padat. Itu harus di spare waktu untuk bisa berpikir. Betul. Ya kan? Tapi untuk bisa punya ke arah sana, berarti harus ada pemahaman dulu dari leadernya, gimana bisa mengefisiensikan operation dulu. Oke. Karena kalau operationnya masih stuck dalam pola yang sama, berarti kan timnya gak akan ada waktu. Ya kan, kalau gak ada waktu, artinya gak bisa berkembang, gak punya kreativitas. Karena artinya robot, mesin. Maka itu peran satu. Tadi AI sebagai enabler itu penting. Restructuring bisnis proses itu juga penting. Karena kita mencoba untuk mengefisiensikan. Oke. Artinya gini, kita mesti membuka ruang buat tim kita juga untuk mereka yang terjebak dalam rutinitas. Gimana sih mereka bisa mengefisiensikan dengan teknologi-teknologi yang udah ada. 1 jam sehari udah bolong aja, lowong. Itu udah matters. Dikali seminggu udah berapa jam? Ya benar sih, benar. Ya kan? Kemudian dari level layers manajernya juga mesti inovatif. Tapi yang paling penting apa? Tarik atasnya. Itu harus agile dulu. Harus terbuka dengan penggunaan dan pendekatan yang baru. Karena kalau yang atasnya aja nggak mengalami pendekatan baru itu, nggak akan terefleksi ke bawah. Karena semua harus dari atas dulu. Tidak turun ya ke turun bawah. ke bawah, gitu ya. betul. Oh ini gue pernah cobain ini, coba kita improve sistem ini. Karena kalau dia level teknis, mereka scope-nya akan ngeliat oh segini doang. Tapi kalau misalnya lu level atas, lu bisa ngeliat oh sistem yang ini, gue bisa optimasi di sini, gue bisa optimasi di sini, gue bisa efisiensikan di sini. Lu yang ngerubah sistemnya, sehingga prosesnya bisa lebih efisien. Oke. Kayak Jadi gitu. sebenarnya optimalisasi itu memang tetap harus dari kepalanya dulu ya. Harus dari kepalanya. Oke. Baru pundak, baru lutut, baru kaki. Gue lagi pengen nyanyi dong ini. Oke. Menarik sebenarnya topik hari ini nih Will. Berarti kan sebenarnya dari tadi ya yang lu bilang bahwa tren 2024 yang udah terjadi gitu kan ya, apa ya current bisnis yang saat ini terjadi. Terus kemudian juga kita mulai melihat bahwa bisnis dan cycle sebenarnya secara tren juga pasti akan berputar ya, terutama di 2025, bahwa sebenarnya tadi kalau boleh wrap up sedikit nih, sebenarnya secara tren kan sebenarnya ada tadi yang lu bilang bahwa imperfect marketing, di mana kita mulai mengambil angle lain yang mana banyak orang mulai banyak brand yang banyak memakai sesuatu yang perfect, sesuatu yang terlalu terlihat tidak realistis, mulai becoming realistis gitu ya. Terus kemudian juga kita mulai masuk ke sustainability trend ya, dimana sebenarnya saat ini mungkin mental health, terus iklim, terus cuaca, juga semua orang mulai banyak posting hari ini Jakarta cerah loh gitu. Itu Betul. ya kan ya menjadi sesuatu yang akan sangat banyak membuat masa atau mulai membuat fanbase sendiri untuk brand itu ketika mereka mulai fokus ke sana gitu kan ya. Terus mulai masuk ke tadi lu bilang mukai tentang AI ya, di mana AI mungkin memang bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih produktif ya. Karena 1 jam hemat setiap hari menghemat sisa banyak waktu di the rest 1 week gitu ya, yang mana secara sebulan dan 1 years akan menjadi lebih impactful agar mereka bisa being kreatif dan mereka bisa being still produktif gitu. Ditambah sebenarnya di tengah kehasulan yang terjadi, sebenarnya slow living akan menjadi salah satu strategi marketing yang menarik ya untuk kita bisa bungkus bahwa sebenarnya slow living itu adalah tren yang cukup bisa membuat kita memilih brand itu agar kita bisa sedikit lebih yin dan yang tadi. Ditambah terakhir sebenarnya ada 2 lagi yaitu ada sebenarnya nostalgic marketing, yang mana sebenarnya banyak juga kita pengen tahu kan sebenarnya yang papa mama kita lakukan sebelumnya apa sih, atau sebenarnya orang-orang terkenal sebelumnya yang mereka sustain dan sampai sekarang bertahan tuh seperti apa sih historicalnya. Dan terakhir yang pasti adalah Asian pop culture ya, yang mana saat ini mulai banyak Song Hye Kyo lain yang muncul di kepala gue dan mengiringi setiap perjalanan gue gitu kan ya. Oke, itu sebenarnya beberapa tren yang sangat menarik kan ya. Sebenarnya terakhir Will, sebenarnya
misalnya menurut teman-teman ini udah terakhir, tapi gue terakhir, boleh nggak lu kasih tips terakhir aja atau konklusi buat semua brand or marketer di luar sana untuk menghadapi 2025 sebenarnya? Cost marketing itu adalah bagian dari investment sebuah brand, ya kan? Even B2B mau B2C gitu, itu adalah bentuk investasi. Dengan semakin banyaknya orang yang muncul menggunakan kanal-kanal sosial media, out of home channel kayak gitu, mereka belum untuk menunjukkan diri mereka siapa, tapi memilih strategi yang tepat, mengalokasikan budget yang tepat dengan output dan outcome yang tepat juga, itu akan membantu strategi marketing kita untuk bisa lebih tepat dan cost efisien gitu. Pada akhirnya nggak ada namanya silver bullet untuk strategi satu brand. Semua harus di crafting, semua harus di personalize, dan semua harus di exercise bareng. Agency bukan sebatas kayak solusi utama, nggak, karena brand yang paling paham brandnya apa. Kita membantu sebagai enabler untuk melihat perspektif yang berbeda, sehingga karya yang kita lakukan dan karya yang kalian lakukan itu bisa menjadi satu kebanggaan buat bersama. Jadi goalsnya adalah gimana sama-sama kita nge-create success story bareng untuk satu hal yang bisa kita banggakan ke depan. Oke, nice. Penutup jualan yang sangat menarik, Pak William. Terima kasih Pak William untuk waktunya loh. Oke, bye. Thank you, bye.